Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Anis Mashkur MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan thalabul ilmi sampai detik ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ummah. Saya mahasiswi STAI Al-Hikmah Jakarta semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pendekatan sejarah. Ketika membicarakan tentang sejarah, pasti kita akan membahas tentang masa lampau. Ya pastinya, soalnya yang namanya sejarah itu adalah peristiwa masa lampau. Islam, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Islam itu telah berkembang lebih dari 14 abad. Nah, dalam kurun waktu 14 abad itu pasti di dalamnya menyimpan begitu banyak peristiwa sejarah yang bisa kita pelajari sampai detik ini. Nah, pengetahuan itu terbagi menjadi dua. Pengetahuan yang berasal dari suatu persetujuan dan pengetahuan yang berasal dari peristiwa atau pengalaman. Nah, yang akan kita bahas adalah pengetahuan tentang dari sesuatu yang pernah terjadi atau suatu pengalaman. Banyak persoalan agama maupun politik, sosial, budaya yang pernah terjadi. Nah, itu dibahas dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan metode studi Islam. Nah, bagaimana metode studi Islam itu dari masa ke masa? Dari masa Rasulullah SAW sendiri, metode studi Islam itu berpusat di masjid. Jadi pada masa Rasulullah, masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat peribadatan, namun pada masa Rasul, masjid itu juga menjadi tempat sarana belajar mengajar, serta tempat pokoknya menjadi tempat kegiatan kaum muslimin pada masa itu. Selanjutnya pada masa Golden Age, yaitu masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam itu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada saat itu pusat studi Islam berada di Baitul Hikmah. Kemudian pada masa sekarang pusat studi Islam itu udah menyebar di seluruh dunia, seperti universitas, IAIN, sekolah tinggi, dan bahkan pendidikan non formal seperti pondok pesantren, majelis taklim itu juga menjadi pusat studi Islam pada masa sekarang. Nah, metodologi studi Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama metode komparasi dan metode sintesis. Dalam Al-Quran sendiri pun juga dari beberapa subtema yang ada dalam Al-Quran itu membahas tentang peristiwa sejarah, seperti kisah Nabi Yusuf, kisah Fir'aun. Mengapa Al-Quran itu dalamnya juga memuat tentang peristiwa sejarah? Karena untuk sebagai bahan pelajaran untuk kita semua, supaya kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian masa lalu, baik itu baik dan buruk, bisa kita jadikan pelajaran. Kemudian yang akan saya bahas adalah tentang pendekatan filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu. Nah, dengan adanya filsafat, ketika kita membahas tentang filsafat itu
berarti kita akan berpikir secara kritis. Jadi kita tuh bukan tidak selalu langsung terima dengan apa saja yang terjadi, tapi kita juga sebagai manusia harus berusaha berpikir kritis, sebagaimana Allah telah memberikan kita akal yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk lain. Jadi akal itu benar-benar diletakkan pada posisi tinggi. Manusia itu diletakkan pada posisi tinggi karena dia memiliki akal, karena manusia itu memiliki akal sehingga mampu berpikir. Nah, dari situ seharusnya kita juga mampu berfilsafat, karena berfilsafat itu otomatis menggunakan akal dan pikiran. Kita berpikir kritis seperti sholat kita kan ada perintah sholat. Kita tuh mencoba berpikir, apa itu sholat tuh apa sih, kenapa sholat itu diperintahkan, bagaimana sholat itu menjadi sebuah kewajiban dan sebagainya. Seperti itu adalah contoh dari seseorang yang mampu berpikir kritis. Jadi cabang filsafat itu ada 4. Yang pertama logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Nah, kemudian model pendekatan filosofis dalam kajian Islam yang pertama adalah pendekatan hermeneutik, yang kedua pendekatan teologis filosofis, yang ketiga adalah pendekatan tafsir falsafi. Nah, dengan adanya filsafat, dengan orang mampu berfilsafat, jadi melakukan ibadah itu jadi lebih bermakna dan tidak kosong. Jadi lebih memaknai ibadah, baik itu sholat, puasa, dan sebagainya yang menjadi tuntutan agama. Jadi kita ngelakuin sesuatu itu nggak karena terpaksa, benar-benar kita tuh udah memaknai karena kita mampu berfilsafat tadi. Selanjutnya contoh dari berfilsafat adalah yang pertama adalah salah satunya itu tentang adanya larangan tentang membuat patung. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, siksaan yang paling berat di neraka adalah seorang pelukis atau seorang pembuat patung. Nah, kemudian juga ada riwayat mengatakan bahwa malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya itu terdapat patung. Terus ada juga yang riwayat juga mengatakan seperti ini, bahwa orang yang melukis, membuat patung, kelak di akhirat itu akan disuruh memberikan nyawa terhadap buatannya selama di dunia itu. Nah, kalau kita berpikir secara mendalam, kenapa pada masa itu terdapat hadis yang seperti itu? Karena memang pada masa itu banyak sekali orang yang membuat patung. Nah, patung itu pada masa itu dijadikan bahan sesembahan. Makanya muncullah hadis seperti itu, larangan tentang membuat patung, karena ya pada zaman Rasulullah memang patung itu menjadi sesembahan, menjadikan sebuah bentuk kemusyrikan. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang, patung itu udah beda, fungsinya itu udah beda. Pada zaman sekarang itu beda. Jadi kalau zaman sekarang kan digunakan untuk sebagai arsitektur bangunan, untuk sebagai pajangan aja ya, kayak boneka itu kan sebenarnya kalau kita samakan itu juga sama seperti patung. Nah, tapi kan kalau zaman sekarang, apakah ada orang yang menjadikan boneka itu sebagai sesembahan? Kan beda. Jadi jika seseorang mampu berfilsafat juga akan bijak menentukan hukum yang akan diambil, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai hukum Islam, pendekatan hukum Islam. Jadi sebuah ilmu itu harus membaca tentang
apa saja yang telah berlaku di suatu masyarakat. Jadi ilmu itu sifatnya kontemporer atau melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana kondisinya. Jadi atau lebih tepatnya hukum itu melihat kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Contohnya seperti pada kenyataannya ayat Al-Quran itu turun berkenaan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, apa yang sedang terjadi dalam masyarakat pada waktu itu. Seperti contohnya turunnya ayat Quran yang memuliakan seorang perempuan, seperti soal waris itu. Karena apa? Pada masa zaman jahiliyah, wanita itu benar-benar diletakkan pada posisi yang sangat rendah, seperti nggak ada harganya, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, dan dengan hadirnya Islam, dengan datangnya Al-Quran, ada ayat Quran yang menjelaskan tentang pembagian waris. Nah, dari pembagian waris itu dapat dipahami bahwa tidak hanya laki-laki yang berhak untuk mendapatkan waris, namun perempuan juga berhak untuk mendapatkan waris. Ada juga hadis yang mengatakan tentang siapa yang paling berhak kamu hormati. Yang pertama ibumu, lalu ayahmu. Nah, dari situ kan dari hadis itu juga dapat dipahami bahwa Islam itu datang dengan membawa suasana baru, membawa kemaslahatan yang dari yang awalnya itu bukan menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu. Nah, pertanyaannya, kenapa hukum Islam itu tidak sama meletakkan antara laki-laki dan perempuan, seperti pembagian waris? Mengapa tidak maksudnya hitungannya itu tidak sama antara laki-laki dan perempuan? Yang pertama, kalau dilihat dari kenyataannya, bahwa laki-laki itu adalah seorang pemimpin keluarga. Nah, dia itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Jadi laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Dari situ mengapa alasannya kenapa laki-laki itu bagian dari waris itu lebih banyak. Dan kedua, perempuan itu tidak punya tanggungan, ibaratnya seperti itu. Dia itu, perempuan itu ditanggung, bukan menanggung. Jadi dari situ laki-laki itu otomatis mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Nah, terus bayangkan saja pada masa itu kan, awalnya dan benar-benar perempuan itu diletakkan pada posisi yang sangat rendah, paling rendah. Kemudian Islam datang itu mengangkat itu jadi pelan-pelan. Jadi tidak mungkin mengangkat itu langsung sama derajatnya dengan laki-laki, itu tidak mungkin. Karena jika seperti itu, pasti ajaran yang sangat begitu keras bagi mereka pada masa itu, ya pasti tidak diterima. Makanya Islam itu datang dengan pelan-pelan. Jadi mengangkat derajat perempuan pun juga pelan-pelan, step by step seperti itu, dan tidak langsung sama. Pasti kalau langsung sama itu pasti tidak diterima pada masa itu. Selanjutnya mengenai tentang hukum Islam, bahwa hukum Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, studi hukum Islam pada tataran filsafat hukum. Kemudian studi hukum Islam normatif memiliki cakupan literatur hukum tertulis seperti fikih, keputusan pengadilan agama. Itu adalah studi Islam normatif yang memiliki cakupan yang tertulis gitu. Yang ketiga, studi hukum Islam empirik yang cakupannya sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, ekonomi hukum, sejarah hukum, dan lain-lain. Nah, kemudian studi hukum Islam itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, isi ajaran tentang hukum Islam. Yang kedua, upaya penerapan dan penjabaran hukum itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi hukum Islam itu mengikuti perkembangan zaman atau kontemporer. Seperti fikih itu juga kan kontemporer.
Terus yang ketiga, respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum tersebut. Jadi bagaimana respon dari masyarakat tentang suatu hukum yang muncul seperti itu, seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti contoh tentang peletakan perempuan dan hukum waris terhadap perempuan. Begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.